undangan untuk media menghadiri konferensi pers pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania. Kita mendukung agar Mas Anies ada dalam partisipasi demokrasi ketika Mas Anies maju sebagai kontestasi di Pilpres nanti. Biar gimana? Biar demokrasi kita berkualitas. Mungkin kalau jawabannya menguntungkan buat Anies atau tidak, kalau dari sisi popularitas iya gitu ya. Karena kan popularitas itu kan tidak harus tone-nya itu positif ya. Mau positif, mau negatif itu akan sama-sama mempengaruhi tingkat popularitas gitu ya. Semakin banyak orang yang membicarakan nama kandidat, maka akan semakin besar gitu ya public exposure dan juga dia makin dikenal publik. Kita melihat sosok Mas Ganjar belum juga ada kepastian untuk maju sebagai calon presiden. Kedua, kita lihat Mas Ganjar tidak ada gagasan yang bisa kita perjuangkan. Kan nggak mungkin kalau kita memperjuangkan seseorang tanpa ada sebuah gagasan besar buat bangsa ini. Karena dari situlah kita melihat nggak mungkin, dan kita juga butuh pemimpin yang kuat, punya keberanian. Dari beberapa kriteria yang kita harapkan, Ganjar tidak memiliki keberanian. Niatnya udah pasti ada di situ. Semua niat-niat baik itu harus terjaga secara baik. Insya Allah apabila semuanya berjalan dan sesuai dengan harapan, insya Allah apabila semuanya seperti apa yang kita harapkan, dukungan itu kan tidak bisa hanya datang daripada satu kelompok, termasuk satu institusi partai politik seperti NAS. Kita mengharapkan dukungan para pihak untuk anak-anak bangsa ini yang memenuhi kapasitas dan kapabilitas, ya kan, memimpin negeri ini. Insya Allah ke depannya dalam tanggung jawab saya sekarang sedang bertanggung jawab untuk mengurus Jakarta, nantinya bisa dituntaskan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah apa yang menjadi tanggung jawab bisa tuntas dengan baik. Saya ingin sebenarnya orang-orang seperti Eko pun tadi ini bicara prestasi Ganjar, ya apa capaian-capaiannya, ya sama kita bicara capaian-capaian yang kita dukung Anies Baswedan. Saya nggak pernah lihat tuh Bung Eko bicara, coba lihat semua kanalnya itu bicaranya itu semua menyerang calon lain, mendegradasi calon lain, tapi tidak pernah gini saya nulis saya di YouTube. Coba anda sebutkan apa coba Pak yang menonjol dari Ganjar, sebutkan satu saja. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu Anda jelas. Kita dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. PBNU dan PKB kian panas. Mars 1 Abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi. Hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB kembali memanas jelang pemilu 2024. Pemicunya PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis. Gara-gara Mars, PBNU mengaku kecewa karena Mars perayaan 1 abad hari lahir NU yang diubah oleh Mutasyar sekaligus mantan Rais Aam. PBNU Ahmad Mustafa Bisri digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara seserahan nasional 1 abad NU yang digelar Partai Pimpinan Muhaimin Iskandar itu Senin 30 Januari 2023. Yang jelas kita kecewa kalau kemudian Mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik. Kita jelas kecewa, kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Ishaf Abidal Aziz kepada Kompas.com pada Selasa 31 Januari 2023. Yang menjelaskan alasan dirinya menyebut acara itu sebagai kepentingan politik praktis. Menurut dia, pemakaian Mars 1 abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas jelang pemilu 2024. Padahal sejak Yahya Khalil Stakuf mengangkodai NU pada akhir Desember 2021, ex juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islam
terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis. Juga tidak berafiliasi dengan satu kubu partai politik termasuk PKB yang secara historis memang didirikan ulama dengan pengurus PBNU. Saya minta kepada teman-teman di PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu, ujar Ishaf. NU milik bangsa dan negara, serta menyerahkan dan membebaskan warga Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan aspirasi politik, ia menambahkan. Dituding manipulasi Nahdilin. Serasehan Nasional 1 Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta itu turut mengundang Said Akil Siraj, Ketua Umum PBNU II periode sebelum Yahya Stakuf naik tahta. Said yang kalahkan perolehan suara Yahya dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu, memaparkan bahwa PKB adalah NU dan NU adalah PKB dalam acara itu. Said juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurut dia, orang-orang berupaya menjauhkan PKB dan NU adalah orang-orang yang tidak senang dengan Muhaimin. Muhaimin yang dulu mendongkel posisi Gus Dur sebagai empunya PKB telah terang-terangan lagi menyampaikan kepada pres bahwa watak NU adalah kekuatan politik. Tidak usah manipulasi warga NU dengan memanipulatif seperti itu. Silakan berkompetensi apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda. Kalau rakyat menginformasi, pasti dipilih, kata Ishaf. Dalam acara itu disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik, itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Kanun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, tambahnya. Ishak menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan asas berdirinya NU untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik. Ia menambahkan Nahdien memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satupun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkan harus mendukung PKB. Yahya Stakuf notabene memiliki kedekatan dengan Ciganjur, keluarga almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Memang telah membuat semacam ganjalan psikologis untuk Caimin untuk dapat melakukan komunikasi secara baik dan lancar, ujar Bawono. Sebab hubungan Caimin dan keluarga Gus Dur sampai saat ini juga kurang harmonis akibat konflik internal di PKB pada masa lalu. PBNU dan PKB kian panas. Mars 1 Abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi.